Bago ka? Ano, game ka? Marites dan Jessie menyerah untuk menjalani hidup di kota. Mereka memutuskan untuk pulang ke kampung halaman Jessie. Di sana, mereka tinggal bersama ibunya Jessie yang bernama Seling. Lalu juga ada Pau, abang kandungnya Jessie, dan Josie, istri dari Pau. Selain itu, Jessie juga mempunyai adik perempuan bernama Queenie. Ia memiliki trauma masa kecil sehingga tidak bisa berinteraksi layaknya orang dewasa normal. Yun na yan, tatlong makatulog na kayo. Tara na. Nay! Pau yang bekerja di sebuah klub malam kemudian mengajak Jessie untuk ikut bersamanya. Sedangkan di siang hari, mereka akan membantu di warung makan milik ibunya. Saat ikut bersama Pau, Jessie digoda oleh seorang wanita klub sebelah bernama Lisa. Awalnya Jessie nampak tidak tertarik, tapi lama-lama ia pun luluh pada rayuan wanita itu. Dancer ako dun sa tunay na laos. May teorya nga ako. Di ako nagpapabayad eh. Suatu hari, Josie istrinya Pau kedatangan seorang tamu pria yang ternyata adalah kekasih gelapnya Pau. Jadi Pau ini bisa mencintai wanita dan juga pria. Tamu tersebut meminta persetujuan Josie agar Pau bisa dibawanya ke luar negeri untuk menikah. Dan di sana Pau dijanjikan akan diberi pekerjaan. Ironisnya, Josie pun terpaksa setuju demi kebahagiaan Pau dan kesejahteraan keluarga itu. Pero kung ayaw mo naman, hindi itutuloy yung mga plano. Ayoko magtiis pagdating kay Pao. Mawawala din ako sa buhay niya. Sementara itu di luar rumah, tiba-tiba saja Jessie berkelahi dengan dua pemuda kampung yang menggoda Marites. Saking ricuhnya, mereka sampai dilerai oleh petugas keamanan. Saat mereka sedang merayakan acara perpisahan untuk Pau di klub, tiba-tiba saja Nathan dan Pam, dua pemuda kampung yang berkelahi dengan Jessie kemarin, datang ke warung makan milik Seling. Kebetulan saat itu hanya ada Seling dan Queenie di sana. Dengan kejamnya, mereka memukul Seling hingga pingsan, lalu melakukan hal yang tidak senonoh pada Queenie. Bakit? Bisa mo! Nay! Selang beberapa menit setelah peristiwa itu terjadi, pulanglah rombongan Jessie, Marites, dan juga Josie. Betapa terkejutnya mereka melihat kondisi Seling dan Queenie. Jessie yang murka dan ingin membalas dendam langsung dicegah oleh Marites. Namun pada akhirnya Jessie tetap turun tangan karena pihak berwajib tidak bisa menemukan Nathan dan Pam. Jessie melakukan pencarian sendiri hingga akhirnya menemukan lokasi persembunyian mereka. Malam harinya, ia langsung menghabisi Nathan dan Pam yang sudah menodai Queenie. Hello, JC? Jessie kemudian menelepon Marites untuk mengemasi barang-barang miliknya. Ia berencana melarikan diri. Sementara itu, Pau tetap berangkat ke luar negeri karena ingin segera memperbaiki ekonomi keluarganya. Tapi di tengah perjalanan, Pau tiba-tiba mengurungkan niatnya. Ia memilih untuk tetap membantu ibunya di warung, sedangkan Jessie masih dalam pelarian. Sementara Marites tetap tinggal bersama keluarga itu. Dan film ini pun selesai. Pwede mo siya masabihan. Minsan ay parang gusto ko sumigaw sa...
Film ini akan berfokus pada seorang istri bernama Joyce. Beberapa bulan setelah menikah dengan pria bernama Markus, Joyce harus menerima kenyataan pahit di mana suaminya itu jatuh sakit dan sekarang dalam kondisi koma. Dikarenakan biaya rumah sakit sangatlah mahal, Joyce pun memutuskan untuk merawat suaminya di rumah saja. Diketahui kalau Joyce ini bekerja sebagai penyanyi di sebuah bar dan suaminya hanyalah tukang tato. Di tempat yang berbeda diperlihatkan seorang wanita cantik dan kaya raya bernama Astrid. Kala itu dengan tatapan penuh kerinduan, Astrid memandangi foto pria yang ternyata adalah Markus di galeri ponselnya. Berhubung hasratnya sudah diubun-ubun, Astrid pun memakai foto Markus itu sebagai bahan pemuas imajinasi liarnya. Setelah puas, ia kemudian mengirim pesan kepada Markus. Joyce yang saat itu sedang memegang ponsel Markus sontak terkejut karena ada wanita yang menghubungi suaminya dan mengajak ketemuan di hotel. Karena penasaran, Joyce pun membalas pesan tersebut dengan ajakan bertemu di rumahnya saja. Selang beberapa menit kemudian, Astrid tiba di rumah itu dan langsung disambut dengan perlakuan kasar dari salah satu temannya Joyce. Di sana Astrid dikasih paham kalau Markus sedang koma. Dengan ekspresi syok, wanita itu pun meminta maaf, kemudian bergegas pergi dari tempat itu. Di perjalanan pulang, Astrid terkenang kebersamaannya dengan Markus. Penghasilan Markus sebagai tukang tato ternyata tidak cukup untuk menghidupi rumah tangganya dengan Joyce, dan oleh karena itu, tanpa sepengetahuan sang istri, Markus menjual jasa layanan ranjangnya kepada wanita lain. Nah, salah satu wanita itu adalah Astrid. Saking terpuaskannya dengan layanan Markus, Astrid ini sampai jatuh cinta kepadanya. Sebenarnya, pekerjaan Joyce sebagai penyanyi di bar tidak disukai Markus karena istrinya itu sering digoda para pria hidung belang di sana. Namun tabungan mereka yang semakin menipis memaksa Joyce untuk bertahan pada pekerjaan itu. Bahkan saking terdesaknya, Joyce sampai nekat melayani hasrat seorang pria di bar dengan imbalan sejumlah uang. Di perjalanan pulang dari bar, Joyce yang mabuk berat akhirnya tergeletak di pinggir jalan. Untungnya saat itu ada Astrid yang kebetulan lewat dan mengantar Joyce pulang ke rumah. Setelah Joyce sadar, Astrid pun mengungkapkan kalau dirinya pernah berjanji pada Markus akan menjaga Joyce apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi Astrid ini adalah orang yang pertama tahu tentang penyakitnya Markus dan membiayai seluruh pemeriksaan kesehatan Markus sebelum koma. Bahkan Astrid pula yang memberi modal pada Markus untuk membuka usaha tato. Karena tahu betul kalau Markus sudah berjuang keras untuk bisa menafkahi Joyce, Astrid pun menasehati Joyce agar tidak menyerah menunggu kesembuhan Markus. Mulai dari hari itu, Astrid memberi bantuan dana untuk perawatan Markus serta menyuplai makanan sehari-harinya Joyce. Berhubung semua kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi, Joyce pun menolak untuk melayani hasrat pria di bar. Penolakan itu sontak membuat si pria jadi emosi dan nekat ingin menodai Joyce secara paksa. Untungnya saat itu ada Astrid yang dengan sigap melindungi Joyce. Ternyata selama ini ketika Joyce melayaninya, pria di bar itu diam-diam telah merekam perbuatan mereka. Nah, kekesalannya pada Joyce saat itu akhirnya ditumpahkannya dengan cara menyebarkan rekaman tersebut di internet. Selain harus menghadapi rasa malu dengan tersebarnya video itu, Joyce juga kehilangan pekerjaannya di bar. Di tengah keterpurukannya itu, Joyce menghubungi Astrid untuk menemaninya ngobrol.
Dengan kondisi mabuk minuman, Astrid bilang kalau dirinya iri dengan kebersamaan Markus dan Joyce. Terlihat jelas Markus sangat mencintai Joyce. Makin malam, curhatan dua wanita itu pun makin dalam hingga akhirnya mereka terbawa suasana dan bermesraan. Keesokan paginya, sebelum Astrid pulang dari rumahnya, Joyce berpesan agar mereka melupakan kejadian kemarin malam. Ajaibnya, setelah Astrid pulang, Markus tiba-tiba bangun dari komanya. Kabar bahagia itu diterima Astrid lewat pesan di ponselnya. Berhubung statusnya adalah seorang selingkuhan, Astrid pun urung untuk menampakkan diri di hadapan Markus dan keluarganya. Meskipun sudah sadar, Markus sudah tidak bisa normal seperti dulu lagi. Geraknya masih sangat terbatas dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Setelah lama tidak terdengar kabarnya, suatu hari Astrid menemui Joyce di rumahnya. Pertemuan itu akhirnya menyadarkan keduanya kalau mereka saling mencintai satu sama lain. Selesai bermesraan, Astrid bilang dirinya akan pindah ke luar negeri. Ia sadar Markus lebih membutuhkan Joyce. Di akhir film diperlihatkan Joyce yang kembali bernyanyi di bar lain ditemani oleh Markus, sedangkan Astrid memulai hubungan baru dengan wanita lain.